Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 22 Desember 2021. Udah di hari Rabu ya, nggak berasa juga. Saya akan mau cerita nanti ya beberapa hal. Ya, ini juga mungkin bisa memberikan mindset untuk teman-teman semua, biar apa ya, biar teman-teman bisa bertahan lah di pasar modal. Kenapa sih Om? Kenapa harus cerita dan sebagainya? Karena gini, ya ini terutama buat teman-teman yang baru trading bahkan di bawah 1 tahun ya. Ya oke, masa-masa trading 1-2 tahun di awal itu masa percobaan sebenarnya. Ya ibarat kalau kita kerja kantoran itu masih trial. Ya biasanya kan pegawai tidak tetap kan 3 bulan ya. Percobaan ya, masa percobaan 3 bulan. Kalau dirasa nggak oke, nggak diperpanjang, atau gajinya nggak tetap, nggak pakai UMR, UMP dan sebagainya. Nah di pasar modal sama. Ya awal-awal tahun pertama itu kita dites. Nah disinilah kita sebenarnya bisa mengeksplor diri kita tuh dengan seluasa mungkin. Kita coba berbagai gaya trading. Ya kalau Anda misalnya mau coba invest, oke, sambil invest. Nah sembari waktu invest itu kan nyantai ya. Kita coba lagi. Coba scalper, silakan. Coba nge-swing, silakan. Coba trend follower, silakan. Coba buy on breakout trader, silakan. Coba buy on weakness trader, silakan. Ya gaya teknik macam apapun, mologi apapun yang Anda suka, Anda silakan ikut. Ya, teman-teman silakan join. Nah, nanti setelah 1 tahun, nah ini diuji. Kalau selama 1 tahun tersebut mindset dan ya, cara pikir Anda di pasar saham itu salah, maka biasanya tahun kedua Anda udah pensiun. Atau minimal cuma jadi seorang investor, itu pun investnya kayak di BRI, BCA yang growth-nya lambat. Ya meskipun lambat tapi pasti, tapi ya ya agak slow lah. Ya, apalagi dengan tantangan ekonomi ke depannya, tentu tantangan investasi akan lebih berat lagi pastinya daripada masa-masa yang dulu. Gitu ya, jadi semakin tinggi ke depannya, maka tantangannya juga akan semakin besar sebenarnya. Nah, lalu saya mau cerita kayak gini. Ya, banyak orang, tadi saya juga agak apa ya, saya orangnya paling nyantai lah, saya orangnya paling baik hati. Enggak baik hati ya, maksudnya saya orangnya ya, kalau Anda kenal saya orangnya ramah, saya orangnya gampang diajak bercanda, ya humble dan sebagainya. Tapi saya memang paling gak suka dengan orang, ya saya sebutnya orang lah, bukan trader, karena sikapnya tidak mencerminkan seorang trader gitu ya. Oke, jadi dia join gitu ya ke VVIP kita. Kebetulan kan lagi ada promo ya. Jadi mungkin dia mau tes-tes lah. Oke lah ya. Tes, mungkin dia nggak tahu lah dia join berapa, paling seminggu kali ya, seminggu atau sebulan ya, nggak tahu saya. Nah, dia join gitu ya. Baru join 1-2 hari. Nah, seketika tiba-tiba tadi kalau Anda cek di grup free kita lah, rame tuh. Ya, dia cerita lah bahwa wah, gua ikut si ini, sebut merek ya, ikut di Instagramnya dia udah cuan, gue malah ikut VVIP kagak cuan. Waduh. Ya ketika saya baca, nah tipe orang yang paling gak saya suka itu bukanlah orang yang newbie di pasar saham, yang banyak nanya, atau yang sekalipun yang banyak ngeluh. Saya biasa saja, karena tugas kita di VVIP kan mengedukasi. Oh kenapa nih Anda belum profit? Ya, ternyata money managementnya, area belinya salah. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Tapi saya paling gak suka orang yang belum tahu apa-apa, adaptasi belum, baru join kemarin sore. Bahkan saya yakin baru buat rekeningnya baru jadi 2 bulan, mau cepet-cepet kaya, mau cepet-cepet dapat saham ARA 34% setiap hari, dan head speech. Nah, ini yang paling saya gak suka nih, head speech. Ya, karena dengan head speech Anda akan Anda akan menyebarkan something yang negatif gitu ya. Dan teman-teman juga yang baru, yang tadinya mau join ke kita ya, yang tadinya mungkin aja di kita bisa berkembang, Anda rusak dengan head speech, dia pindah ke yang disebutkan tadi, si cempedak, pampedak gitu. Ya, feeling saya sih malah bisa berakhir jadi makin hancur. Jadi impact-nya tuh besar. Makanya saya paling gak suka orang-orang seperti itu. Nah, balik lagi, jadi sebagai seorang trader,
ya sebagai seorang trader teman-teman ya, mindsetnya tuh jelas. Oke, kita di pasar saham, di pasar modal tujuannya apa sih? Ya mau kaya. Siapa sih yang nggak mau kaya? Atau minimal kita punya passive income-nya sendiri, dapat uang tambahan. Itu kan tujuan. Nah, tapi dalam proses mendapatkan tujuan itu apakah bisa instan? Indomie aja kita masak 3 menit. Ya, nah berarti nggak ada yang instan di dunia ini, apalagi di pasar saham. Maka dari itu semua berproses. Ya, jadi pesan saya ke teman-teman sekalian semua, buang jauh-jauh dulu mindset ingin cepat kaya besok. Oke, ada beberapa contoh untuk motivasi. Ya, kayak Ko Belvin. Ya, saya sebut merek saja langsung aja, Ko Belvin. Itu beliau luar biasa ya. Salah satu suksesor trader di Indonesia ya, suka nggak suka ya beliau. Saya apresiasi kok. Ya, bahwa dia memang terbukti bisa profit di usianya yang cukup muda. Mas Bekti, ya seorang super scalper yang rendah hati juga, orangnya kalem-kalem gitu ya, wong Jowo banget. Nah, itu contoh sukses. Tapi bukan berarti oke kita mengidolakan beliau, kita lihat seperti beliau itu, wah keren, kita mau kayak beliau besok. Oh enggak. Ya contoh kayak Mas Bekti itu udah mungkin belasan tahun kali ya di pasar saham. Ko Belvin itu dari zaman dulu kuliah itu udah trading. Itu tahun berapa itu? 2014 mungkin ya setahu saya. Itu udah 7 tahun. Nah, Anda baru join 2 bulan mau kayak mereka ya mustahil. Nah, jadi bertahap aja. Karena setiap orang tuh startnya beda-beda. Nah, di VVIP atau di grup Silent Trader sendiri, kita nih mau ngebangun. Ya, teman-teman ya. Nah, kita ini mau ngebangun untuk apa sih? Ngebangun untuk ya setidaknya dasar trading Anda itu ada. Ya sambil tetap sembari kita akan kasih rekomendasi yang memungkinkan untuk Anda pelajari. Oh ternyata rekom ini dasarnya ini. Nah sehingga secara nggak langsung Anda akan belajar jadi lebih baik. Gitu ya. Nah jadi buat teman-teman tetap semangat. Cuma tetap hindari pemikiran-pemikiran dangkal yang seperti itu. Karena percaya di Anda kalau mikir kayak gitu nggak akan selamat. Nah oke, kita lanjut. Mohon maaf agak lama. Kita bahas market. Ya market outlook-nya masih sama teman-teman ya. Market outlook-nya masih sama banget. Meskipun hari ini cukup lumayan ya. Dia berhasil buat high baru. Ya dia berhasil buat high baru sedikit. Ya tapi dia masih buat low baru. Nah tandanya memang arahnya masih ke bawah ya. Jadi 6.600 ini yang udah dijebol. Ini sekarang jadi resisten. Ya ini sekarang sudah menjadi sebuah resisten. Dan ketika resisten ini tidak mampu ditembus, ya maka arahnya itu masih ke support. Ya which is itu di 6.500an. Jadi outlooknya untuk besok, kalau market luar hari ini kan pada rebound. Besok nggak tahu kalau memang momentumnya masih jelek ya bisa drop lagi. Maka dari itu outlooknya ini masih ke bawah ya menurut saya ya. Selagi dia belum bisa balik ke 6.600 maka outlooknya ini masih ke bawah. Jadi kita masih tetap harus berhati-hati. Gitu ya. Asing juga masih banyak yang out kalau kita perhatikan. Ya, tetap ada yang akumulasi, tapi secara majority BRI, ASI, Unilever, Adro, BNI, BCA, AMDK itu semua masih exit. Jadi dari beberapa hari kemarin asingnya juga masih exit perlahan. Nah ini menandakan penurunan market didukung dengan outflow. Ini yang menurut saya agak sedikit kurang bagus. Ya. Terutama di beberapa blue chip yang memang agak berat. Gitu ya, bahkan second liner, third liner pun nggak semua naik. Jadi ya pintar-pintar Anda trading aja. Kalau Anda tradingnya mandiri ya harus di screener dengan baik. Kalau Anda ada join group free, group premium dan sebagainya, ya Anda tinggal ikutin aja. Yang penting disiplin lah. Ya Anda filter, rekomnya oke, Anda filter gitu ya. Anda lihat kalau jebol ya Anda harus disiplin. Itu aja. Oke. Nah, lalu kita akan bahas dulu trade down kita di hari ini. Jadi cuma satu ya. Jadi cuma satu dan itu pun sebenarnya bolak-balik TP. Ini udah saham yang sudah sering saya kodein. Itu ialah WH. Jadi WH udah berapa kali kita kode ya dan hari ini pun berhasil TP lagi. Ya jadi dari tanggal 20 which is itu di hari Senin saya udah rekom ya di hari Selasa di hari Seninnya. Oke kan nih hari Senin ya bener ya di hari Senin kemarin. Last buyback itu di jam 2. Ya, di jam 2. Which is itu berarti di sesi 2 saya bilang buyback lagi deh. Dan hari ini tuh berhasil TP lagi. Ya, dan closingnya WH kalau Anda lihat sekarang di kok WG sih. Di 234. Ya, hitung-hitung aja kita beli di 2. Saya sih akun terakhir buyback itu di 214.
Ya, saya beli di sekitar 214 rata-rata sekarang 234. Ya, dapat 9% kurang lebih. Nah, jadi Anda bisa hitung cuannya berapa banyak. Ya, dan ini masih still continue ya. Apalagi berhasil jebol 246 ya, 246 ke atas. Wah, itu kencang banget. Nah, ini nggak tahu lah besok jebol atau enggak. Ya, saya sih nggak nyaranin Anda kejar di atas. Karena VVIP memang kita always buy bottom. Ya, nggak perlu yang arah-arah terus lah. Yang penting bisa konsisten profit itu udah bagus. Ya, dan no trade loss hari ini. Oke, lalu kita lanjut aja untuk ke pembahasan requestan. Ya, ke pembahasan requestan yang pertama ada BBYB. BBYB outlooknya masih oke, meskipun beberapa kali sempat di shutdown ya. Jadi kalau kita cek BBYB ini asingnya masih out. Jadi kalau Anda cek BBYB ini masuk ke dalam top seller ya. Dari kemarin top seller asingnya. Exitnya cukup lumayan banyak lah ya untuk BBYB. Kita nggak tahu apakah akan ada pergantian pengendali ya, atau switching bandar istilah gampangnya. Yang jelas teknikalnya sih masih confirm ya. Dia masih sustain di angka EMA 13 dan itu bagus. Ya, jadi selagi dia masih kuat di angka-angka ini, follow up aja. Nah, sementara angka sekarang EMA-nya kan di 2500 ya. 2550. Jadi ya di atas angka ini saya rasa Anda masih bisa spec keep untuk BBB. Target masih all time high ya, di 2900 ke atas. Lalu WOS sesuai predik ya, dia naik uji resisten tapi nggak nyampe ya, bahkan nyentuh 80 langsung kempes. Nah, kalau mau buy ya idealnya ARB-nya itu 1 sampai 3 ya behaviornya ya, 1 sampai 3 candle. Dan kalau kita tarik Fibo-nya, maka Fibo terbaik Anda bisa buy di 69 sampai 65. Ya, kebetulan pas banget di 6564 ada support. Ya, jadi harusnya ya dia di atas 6465 nih membal. Nah, cek aja besok kan ARB dia kan di sekitar 466 ya. 66 ya, kurang lebih ARB di sekitar 66. Nah, harusnya lusa gitu ya. Berarti hari Rabu atau hari Kamis harusnya bisa mantul. Ditunggu aja. Ya, volumenya oke, cuman saya belum cek sih bandarnya siapa ya. Kemarin belum sempet cek sih. Nah, nanti Anda teman-teman cek aja. Oke. Lalu next reksadana laut INDX ya maksudnya ya. Ini kayaknya udah mulai banyak bandar karena volumenya tuh udah spike banget ya. Jadi saya udah nggak rekom lagi sih sebenarnya. Saya udah lepas tangan di INDX, tapi secara teknikal tidak menutup kemungkinan ini masih bagus di maintain. Ya, arah secara swing itu masih jelas ke sini. Nah, di sini ada resisten yang cukup powerful, itu di 150 ya, 150 sampai 145. Nah, ini yang harus ditembus. Nah, kalau ini tembus, saya rasa ini akan lanjut bullish continuation. Ya, tapi kalau ini berat dan Anda cek besok masih berat tembus ke angka ini, teman-teman yang udah punya di bawah bisa realize profit dulu. Ya, karena biasanya kalau resisten kuat kadang ada drama. Drama itu maksudnya dia reject dulu, koreksi-koreksi, istirahat beberapa hari baru nanti lanjut. Ya, tapi secara swing up masih bagus dengan batas 120 ya. Jadi nggak boleh balik lah di bawah 120 ke bawah. Oke. Lalu nextnya Pegas, closingnya lumayan ya. Dia sempat jebol 1400. Tinggal dicek nih apakah penurunan ini ada distribusi atau enggak. Tapi ternyata ada asing ya yang masuk di Pegas, jadi harusnya sih masih oke. Nah, intinya sama ya, dia nggak boleh balik di 1400 ke bawah closingannya ya, karena closingan kan pembentuk akhir untuk kita lihat. Nah, selagi dia nggak jebol di 1400 ke bawah masih bagus. Tapi yang saya lihat ialah karena marketnya tidak ada momentum dan dia udah buat low baru, maka outlooknya ini bisa masih ke bawah. Jadi sekali dia udah balik ke 1400 ke bawah, Anda bisa lepas dulu, nggak masalah. Nah, nextnya MLPL MPPA, mungkin saya bahas MLPL aja ya, yang hari ini naiknya cukup signifikan. Didukung sama volume. Terakhir kita udah bahas ada transaksi juga crossing ya di MLPL di sekitar 400 ya. Asing juga, dan today 2 hari ada asing yang masuk. Selamat buat yang pegang. Nah, ini lagi masa-masa pembuktian lah ya istilahnya, bahwa di 414 sampai 420-an ini adalah resisten yang cukup krusial bagi si MPPA, dimana kalau dia bisa jebol angka-angka ini menurut saya baru baik ya. Tapi kalau nggak berhasil untuk ditembus, maka dia akan balik lagi ke bawah ya, dia akan balik lagi outlooknya ke bawah. Tapi kalau bisa sustain
Ini kan EMA 200 udah dijebol ya. Kalau bisa jebol dan bertahan 1-2 hari di angka 414 ke atas, bisa sikat untuk swing. MPPA sama ya. MPPA itu sama. Jadi bedanya MPPA ini distribusinya masih masif. Wah, ini gede banget nih. Asingnya masih keluar, ownernya masih keluar. Nah, tapi secara teknikal kalau ada momentum bisa next try ya, dengan batas di 446 untuk cut loss-nya. Ya, ini udah bisa potensi double bottom. Tapi kalau nggak kuat jebol 446 ya Anda cut loss gitu ya. Lalu nextnya BMSR. Ini cup and handle-nya sudah berhasil ditembus ya. Dia berproses. Sekarang trailing stop-nya ada di sekitar berapa ini? 284 ya. 284 atau 280D gitu ya. Kita taruh di 280. Jadi selagi dia masih bertahan di atas angka 280 masih potensi membah. Still good ya untuk teman-teman yang pasang trailing stop. Tris juga terakhir kita cut loss ya karena jebol support. Belum ada momentum ya. Karena terakhir sih saya dapat info ada pihak yang cut loss dadakan serempak, makanya memang cukup berat. Nah, tapi kalau kita perhatikan ada psikologi di 200 ya. Mungkin Anda kalau mau nice try bisa tunggu Tris di 210 220. Ya, outlook saya sih harusnya dia masih coba rebound harusnya sih. Ya cuman area belinya itu di 210 220 aja. Stop loss kalau dia jebol 200. Ya itu udah kurang bagus kalau dia jebol di 200. Oke. Lalu nextnya ada Om Kuaswe sama OBMDW kenapa ya, padahal kenapa masih ada di Porto padahal udah nggak punya barang. Nah itu sebenarnya dalam bentuk lembar ya. Kalau ibu bapak dan sebagainya ada ikut dari awal IPO, maka kemungkinan besar kita dapat dalam satuan lembar, ada sisa-sisa lembar. Nah itu bisa dijual tapi di pasar nego, karena sistem pasar nego itu dalam lembar. Ya jadi kalau begitu pula dengan Rike Issue ya, teman-teman tebus Rike Issue, terus kan ada lembar-lembarnya tuh di Porto nyangkut. Nah itu jual di pasar nego bisa. Ya tapi nggak jamin pasar nego langsung kejual, namanya kan juga negosiasi. Belum tentu ada yang mau beli juga lembaran. Ya jadi kalau biasa sih nggak signifikan ya, ya sudahlah dijadikan kenang-kenangan aja. Gitu. Lalu nextnya Toys. Oke, Toys ini ya direkom ya. Jadi udah saya bilang nggak heran lah kalau ARB. Nah tapi balik lagi karena udah 3 kali turun, maka hari keempat menarik menurut saya untuk kita perhatikan. Nah rencananya sih saya juga mau rekom sih. Rencananya ya kita bisa masuk watchlist dulu. Untuk Toys MA 13 nya pas di 200 ya, 220 kurang lebih 21 ya, 216 ya, 216 220. Nah, di atas angka ini bagus. Menurut saya sih masih oke. Ya paling feeling saya besok kalau di ARB sekali lagi bisa serok tuh ya di 230 ke bawah deh. Ya 230, 220, 230 Anda bisa serok, stop loss 21. Ya, target rebound di sekitar 240 lah, 240 ke atas. Ya menurut saya masih oke ya, Toys. Oke. Lalu nextnya IATA. Seperti yang saya bilang IATA patah tren ya. Ini the last morning briefing udah beberapa waktu yang lalu udah saya bahas patah tren. Outlooknya agak kurang bagus sih karena dia jebol 68 juga ya. Jadi harus diperhatikan. Kalau nggak balik ya paling kalau dia rebound ke 70-an Anda bisa sell on strength dulu. Jadi outlooknya sementara harusnya ke bawah. Ya selagi dia belum bisa balik ke 70 ke atas. Coco abis kita TP kempes ya, kebetulan kita udah TP dan trailing stop kena di 300. Outlooknya sih masih bagus ya. Cuman mungkin saya naikkan di 280. Jadi ya kalau bisa dia nggak balik 280 ke bawah. Kalau dia balik 280 ke bawah agak kurang bagus. Ya tapi dia sustain kuat ya 280 ke atas. Saya rasa masih bisa spek hold untuk teman-teman semua. Ya. Lalu Kebak ini saya udah nggak lirik ya karena polanya sebenarnya berpola tapi behavior bandarnya itu ngaco. Ya paling saya cuman bisa ceritakan nih kaidah-kaidah yang harus teman-teman patuhi itu ya kayak gini. 7576. Nah ini kaidahnya aja. Jadi kalau dia balik 7576 Anda bisa buy ulang. Kalau gagal ya Anda cut loss-nya di sini. Jadi ini pakemnya aja. Nah ini kan sekarang closingnya naik nih. Nah Anda cek kalau dia nggak kuat ya atau Anda baru mau beli, stop loss-nya di berapa? Ya di 7576. Gitu ya. Dan kalau pattern ini terjadi seandainya nih ya,
seandainya kalau pattern ini terjadi. Maka ini kan dia lagi buat semacam wedge. Ya dia lagi buat semacam falling wedge. Kalau bisa di breakout, ya mungkin breakout di 85 ya, saya bisa bilang ya. Breakout di sekitar 85 ya untuk kebak sendiri, maka ada chance untuk bullish continuation. Ada chance, tapi balik lagi dengan behavior bandarnya yang rada nggak jelas, saya sih agak segan juga gitu ya. Lalu nextnya kita percepat, ada Innova ya. Ini saya nggak tahu kenapa dia gap up tiba-tiba ya. Ini harus dicek broker summary-nya, kita kan belum bisa cek. Yang jelas mungkin mau tutup gap ya di range 220 230. Ya tunggu aja. Nah, besok kan dia turun nih, tutup gap, sikat aja. Ya intinya di atas 212 saya rasa masih oke sih. Ya, untuk Innov saya rasa masih oke di atas angka itu. Lalu nextnya BRMS still good. Ya, dia kembali on track di atas 115116 sesuai kaidah. Rekisu juga sudah, enggak ya, ini kemarin turun gara-gara isunya ya. Rekisunya belum. Berhasil maintain lagi di atas garis merah. Targetnya masih akan coba uji di sini. Seperti yang saya bilang ya, dia masih tracknya tuh masih ke atas. Uji 124 126. ILS juga saham pampedak ya, saham-saham yang di yang nggak dipom-pom sih sebenarnya ya, yang banyak dijadikan alternatif untuk digoreng dengan batas 280 still good buat Anda yang masih mau buy. Cuman saya rasa buy-nya tuh dekat ke 300 aja sih. Ya kalau dikasih dekat ke 300 bisa sikat. Ya targetnya masih bagus ya, ke balik ke 350 ke atas lah. Nextnya BSDE properti masih berat ya. Coba kita cek-cek. Udah lama sih nggak cek properti ya. Tapi outlooknya masih downtrend. Hari ini hanya sekedar technical rebound aja untuk BSDE-nya sendiri. Ya harus bisa balik di 1035 ke atas ya. Nah kalau dia bisa balik 1035 ke atas, 1030 1035 baru oke. Kalau enggak ya masih akan berat, arahnya masih turun ke bawah. Lalu nextnya Sen skip ya, udah jebol, udah dibahas. Paling dia technical rebound, wajar. Ya dia belum bisa balik 270 ke atas, masih skip. SPMA still oke. Ya. Masih bagus sih. Jujur saya masih pegang. Kayak nggak ada masalah. SPMA ya biasanya polanya tuh dia akan uji ke sini. Ke EMA 15-nya dulu dia biasa. Ya, jadi selagi EMA-nya nggak kepotong, saya keep terus. Ya, tapi ada someday dia pasti jebol, cuman nggak tahu kapan. Ya, sekarang sih trailing stop-nya di 600 berapa nih? 670 ya. Trailing stop SPMA di 670 atau Anda mau buy batas stop loss-nya di sana. Target ya all time high lagi, karena kan dia udah all time high nih. Ini kan tinggal follow up aja. Ya. Lalu nextnya energi skip repo. Ya, males saya energi. RBMS ini juga dipom-pom, hati-hati. Ya, tadi banyak member saya yang laporan juga grup-grup premium mahal yang ownernya terkenal pun banyak cut loss di RBMS. Loh, saya bingung kok RBMS kok di rekom ya. Padahal kita tahu RBMS kan awalnya di pom-pom dulu baru terbang kan. Makanya saya juga bingung deh. Nah, untuk RBMS-nya sendiri behaviornya ya, kita ngomong behavior. Ya, balik lagi sama lah semua emiten kalau after terbang tinggi koreksi 1 sampai 3 candle. Tapi di sini ada support kaidah-kaidah yang mungkin kita bisa pantau ya. First support itu ada di sekitar 70 ya, 70 range 72. Nah, mungkin ya kalau dia bisa close di atas angka ini masih ada chance untuk lanjut naik. Ya, tapi kalau enggak saya rasa masih cukup berat. Ya, biasanya arahnya correction dulu. AGRS kapan momentumnya? Ya, terakhir kita pun kena batas ya. Terakhir kita pun trade down-nya sebenarnya nggak kena batas sih. Ya sebagian kena batas, sebagian kita BEP. Nah itulah fungsinya teman-teman punya grup yang bisa memandu. Jadi ketika plannya gagal sekalipun, kita tuh tahu harus ngapain. Sehingga kita tidak terperangkap di emiten yang sama berulang-ulang. Nah untuk AGRS sama ya, 170 167 merupakan the last defense dari AGRS. Momentum Bank Mini saya rasa masih ada ya. BGTG, Denar, jujur teknikalnya bagus, Bovich ya kan, BKSW, BBYB, BNBA sih mungkin agak sedikit kerombak, BBHI. Nah, cuman kalau AGRS memang nih paling ketinggalan. Ya tapi udah low risk. Jadi Anda beli itu cut loss-nya. Contoh ya beli di 174, cut loss 167, 7 poin. Tapi sekali TP bisa ke 200. Itu sekitar 25 poin. Jadi risk reward-nya itu hampir sekitar 3:1.
Jadi ya mau spekulasi silakan. Cuman memang GRS ini saya perlu akui bandarnya masih banyak bandar lama yang exit, makanya agak sedikit lebih berat. Ya untuk The Gig, The Gig ini katanya mau tender offer ya, ini harus diperhatikan nih. Biasanya kalau tender offer itu biasanya kan harga murah. Kayak dulu Sen harga tender offernya di 27 ya. Nggak lama Sen turun ke harga sana. Nah, The Gig tender offernya cukup murah, saya lupa di berapa. Tapi secara teknikal dia still good kalau di atas 200 ya. Patokan memang di 200 sih. Ya tapi kalau dia nggak kuat balik ke 200 ke bawah, nggak kuat bertahan di atas 200 ke atas, maksud saya outlooknya masih kurang bagus. Tapi kalau dia bisa sustain di angka 200, maka masih bisa swing up ke atas. Ya, tinggal kita kawal nih. Atau kalau per sekarang support baru sudah terbentuk atau pakai support lama di sekitar 190-191, Anda bisa buat trading plan nih, stop loss di 190-191, TP di 210-220. Ya area beli diatur aja lah, 200 ke bawah boleh. Ya. Nextnya Aship. Hari ini ARB wajar. Nah besok bisa tunggu ya. Cuman harus dicek nih broker summary-nya dulu ya. Saya sih asumsi teknikal aja. Tapi kita harus pakai broker summary untuk data pendukung. Nah, untuk Aship jelas ada support kuat di 119-120. Besok dia kalau ARB lagi di sekitar 124 ya. Jadi harusnya sih besok ada chance untuk dia rebound. Dengan catatan bandara masih akum ya. Kalau ternyata 2 hari ini bandara exit ya beda cerita. Oke. Lalu nextnya SQMI hari ini cuman technical rebound aja ya, dia belum bisa balik sekitar 60-80 ke atas, masih cukup berat. Ya, kalau belum bisa balik 80 ke atas masih technical rebound aja. Untuk lemas ya, kemarin sempat berhasil. Ini technical rebound cukup lumayan dari 6% ke 11%. Tapi after itu diguyur lagi, close di bawah EMA 13. Ini angka yang kurang bagus. Ya kalau Anda mau spekulasi untuk bottom fishing, coba tunggu ARB 1-2 kali lagi ya. Atau kalau saya bisa hitung di sekitar 104-100. Nah ini mungkin last defense. Ya harusnya sih, ya karena udah digoreng cukup besar, harusnya sih nggak dibawa turun lebih jauh daripada ini. Harusnya seperti itu. Lalu nextnya Yellow belum ya. Yellow belum balik 190 ke atas, masih jelek. Tekim belum ada momentum, arahnya masih downtrend turun ya. Lalu SMDM. SMDM udah lama ya nggak lihat SMDM ya. Swing up nih terlihat ada bentuk cup di sini. Ya bagus, Anda bisa maintain di atas 179, 180 bagus ya. Jadi mungkin buat 181, 179, 181 di atas angka ini masih swing up ke 200 ke atas. Ya, kayaknya nggak liquid gak sih SMDM ini? Oh iya, nggak terlalu liquid ya. Ini butuh ada yang nge-trigger gerak aja. Ya, lemas. ARB berjilid sampai berapa dah ini om? Ya paling 1-2 kali lagi membal sih. Harusnya itu 100 tuh udah bottom banget. Ya. Saya pun rencana lirik lagi sih di dekat-dekat 110 ke bawah, saya mau lirik sih karena udah low risk. Ya, tapi harus cek dulu bandarnya. Kalau ternyata ARB ini didukung dengan distribusi dari bandar ya jangan dikejar. Gitu ya. Nah, oke, saya rasa cukup. Jadi thank you teman-teman semua. Good luck, salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.